Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kenalkan, saya Agung Muhammad Akbar, kelas PAI 5D. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kontes Ratu Kecantikan menurut pandangan Islam dan hukumnya. Dalam mata kuliah Masail Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Dede Darisman MPD. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari kontes Ratu Kecantikan itu sendiri. Kontes kecantikan adalah bagian dari industri kapitalisme, di mana tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi penyelenggara dan para sponsor berbagai produk, khususnya produk wanita seperti pakaian dan kosmetik. Dan salah satu perusahaan yang tak pernah absen menjadi sponsornya adalah produsen swimsuit, misalnya Catalina, yang menjadi sponsor Miss Universe pertama kali, yaitu pada tahun 1952 sampai tahun 1991. Setelah itu sponsor dari produk swimsuit atau pakaian renang itu berganti-ganti, diantaranya yaitu Oscar de la Renta, Endless Sun Apparel, dan BSC. Jadi dalam kontes kecantikan sekelas Miss Universe, wajib hukumnya bagi peserta untuk memperlihatkan kemolekan tubuhnya dengan berpakaian minim. Hal itu sudah menjadi ideologi Miss Universe. Adapun definisi lain dari kontes kecantikan itu atau Miss Universe adalah kompetisi yang terutama berfokus pada keindahan fisik kontestan. Meskipun kontes seperti ini sering menggabungkan kepribadian, bakat, dan jawaban atas pertanyaan juri sebagai kriteria penilaiannya. Ungkapan ini hampir selalu mengacu hanya untuk kontes wanita dan anak-anak perempuan. Namun peristiwa serupa untuk pria atau anak laki-laki dengan disebut dengan nama lain atau mungkin men body contest. Kontes Ratu Kecantikan biasanya dilaksanakan dalam rangka memilih Ratu Kecantikan, memilih wanita yang paling cantik, pandai, punya keterampilan tertentu, berkepribadian baik menurut kriteria juri dan orang-orang yang menilai. Selain dari dewan juri itu sendiri, seperti para penonton juga biasanya menilai, karena mungkin itu cantiknya itu menurut para juri saja, karena kan menurut kita kalau kecantikan itu relatif kan. Baik, selanjutnya yaitu hubungan kontes Ratu Kecantikan dengan aurat dalam pandangan Islam. Menghadapi persoalan semacam ini, sebaiknya sikap seorang wanita muslimah pada khususnya dan umumnya kaum muslimin atau muslimah sebaiknya bersikap preventif. Apa itu preventif? Preventif yaitu dengan tidak mendukung apalagi mengikuti hal tersebut, karena sudah sangat jelas kontes Ratu Kecantikan tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena dalam kontes itu para wanita itu berjalan sambil memamerkan kemolekan tubuhnya dengan pakaian yang bisa disebut sangat minim dan sebagian besar membuka auratnya. Mungkin begitulah hubungan antara kontes Ratu Kecantikan dengan aurat wanita. Oke, selanjutnya hukum atau pandangan Islam menyikapi kontes Ratu Kecantikan itu sendiri. Pagelaran kontes Ratu Kecantikan bagi kaum perempuan ada yang membolehkan. Jadi syariat Islam ada yang membolehkan, tapi ada beberapa syarat. Bila pelaksanaannya sesuai dengan kriteria dan tidak
melanggar hukum syar'i. Contohnya seperti lomba busana muslimah yang dihadiri oleh para wanita saja. Ada juga yang melarang. Islam juga ada sebagian pihak membolehkan dan sebagian pihak juga ada yang melarang. Melarang pelaksanaan kontes ratu kecantikan jika dilakukan menyimpang dari tuntutan syariahnya. Bila dilihat dari tujuan kontes ratu kecantikan itu sendiri, kalau dikaitkan dengan agama, maka kelihatannya tidak ada yang menyentuh, apalagi membawa misi Islam atau mendakwahkan Islam gitu. Jika dilihat dari penampilannya, seperti pelaksanaannya, karena pakaian yang dipakai oleh si para model itu terkesan sangat super minim. Pelanggaran ini bukan hanya pada kontesnya, melainkan pada modelnya yang mungkin dapat dikatakan sebagian besar membuka aurat mereka dan mempertontonkannya, baik secara perorangan, apalagi di hadapan publik. Namun, kalau kita lihat praktek kontes ratu kecantikan sekarang ini sudah sangat jauh bertentangan dari syariat agama Islam. Lebih kebanyakan model-modelnya itu membuka-buka auratnya. Di sini Islam menghukuminya haram dengan berbagai alasan. Di antaranya yang pertama yaitu karena membuka aurat dan menampakkan perhiasan. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah An-Nur ayat 30 sampai 31, dan juga ada hadis Nabi yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua itu karena tidak bisa mengendalikan pandangan mata. Tentu saja seperti itu masa tidak dilihat gitu. Yang ketiga itu mempercantik diri dengan cara yang tidak halal. Jadi tidak sedikit ya yang mempercantik atau model-model itu yang melakukan operasi-operasi plastik atau melakukan bulu matanya ya bulu mata palsu atau rambutnya dengan cara disambung. Banyak pokoknya. Sedangkan itu menurut ajaran Islam tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat yaitu syadud zariyah. Apa itu syadud zariyah? Keharaman kontes ratu kecantikan selain berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah disebutkan, juga karena syadud zariyah artinya menutup atau mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan pada larangan agama yang lain. Jadi dapat menimbulkan larangan-larangan yang lain. Dalam hal ini adalah mencegah pada dosa yang lebih besar dan dosa-dosa yang lain. Antara lain melihat aurat wanita yang bukan muhrimnya dan bukan istrinya. Kemudian dapat menyebabkan perzinahan dan lain-lain. Alhamdulillah penjelasan dari awal sampai akhir telah saya sampaikan. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan tentang kontes ratu kecantikan menurut pandangan Islam atau menurut hukum Islam. Ada yang memperbolehkan, ada juga yang melarang, ada yang juga yang mengharamkannya, tergantung syarat-syarat atau kriteria kontes ratu kecantikan itu sendiri. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.